Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa dengan ayah bunda, bapak ibu, Umu Abu yang luar biasa, karena semestinya hari ini mungkin liburan di rumah bersama keluarga, tapi rela datang ke sini untuk belajar bersama-sama. Karena saya tidak mengikuti dari awal, tadi semestinya sudah dimulai dengan bacaan basmalah, selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Harapannya apa yang kita diskusikan hari ini berkah, bermanfaat dunia akhirat. Amin. Tes ya. Ya, mungkin materi saya nggak banyak, kan kita banyak diskusi aja nanti. Jadi kejahatan seksual di zaman dulu dan zaman now jauh berbeda. Saya umurnya hampir 50. Itu dulu kalau saya mendengar ada kejahatan seksual di televisi atau di koran, maka pikiran saya, oh, laki-laki dewasa menjahati seksual perempuan, anak-anak atau perempuan dewasa. Itu kita zaman dulu. Nah, zaman now itu jauh-jauh berbeda. Kenapa? Pelakunya bisa siapapun. Saya ulang, pelakunya bisa siapapun dan korbannya bisa apapun. Saya ulang, bisa apapun. Saya kasih contoh. Tahun 2021 saya menangani seorang anak SMP kelas 7 perempuan. Dia sejak kelas 4 SD diperkosa oleh abang kandungnya sendiri yang nomor 2. Kemudian di salah satu kabupaten, nggak boleh disebutkan provinsi ya, saya bersama Bunda Dewi Inong menangani anak umur 3 sampai 7 tahun. Bayangkan, anak umur 3 sampai 7 tahun sebanyak 12 orang, 2 diantaranya perempuan. Mereka sudah saling melakukan oral seks dan sodomi. Bingung saya ngajarinya mau gimana gitu. Kalau bahasa kita dulu pipis aja belum bisa gitu. Terus korbannya kalau zaman dulu kita hati-hati sama anak perempuan, sekarang sama anak laki-laki. Zaman sekarang sudah sampai ke binatang, ke benda-benda. Di Peduli Sahabat ada anak kelas 4 SD dan 1 orang dewasa itu memperkosa ayam. Yang dewasa ayamnya sampai mati. Terus ada anak SMA, dia tertarik sama kaos olahraga, namanya fetis. Jadi dia kalau memakai kaos olahraga dia sangi itu pengen nge-seks gitu ya. Itu ditaruh di depannya sambil coli, onani atau masturbasi. Jadi ibu-ibu kalau misalnya jemurannya ada yang hilang, itu belum tentu dipakai untuk mereka pakai, belum tentu. Bisa jadi dipakai untuk kepuasan seksual. Jadi itu kondisi sekarang. Nah, bagaimana sih masuknya, lewat mana? Kok sekarang penyimpangan seksual banyak sekali gitu. Nanti kalau diceritain pada mual-mual gitu ya. Dan itu yang kita hadapi tiap hari. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama jalan masuknya, hati-hati. Sebetulnya ada beberapa jalan masuk, tapi ada satu yang tidak saya bisa bahas, yaitu kasihnya apakah ada pengaruh dari jin? Mungkin. Kenapa? Karena ilmu tentang perjinan hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, aku pengen ilmu yang hanya aku miliki, yang lain nggak boleh. Itu menguasai angin, bahasa binatang, termasuk tentang jinnya. Rasulullah tentang jin sangat sedikit. Jadi kasihnya apakah misalnya ada laki-laki tertarik sama laki-laki, dia kemasukan jin perempuan. Nah, saya bingung karena di dunia ini ada yang tertarik sama batu bata misalnya, kemasukan jin apa? Itu kan bingung saya.
Jadi kalau yang jin saya nggak bisa bahas. Nah, dalam masa pertama hati-hati ini kebanyakan yang saya temui. Dimulai dari kedua orang tua yang tidak ideal. Apa tidak ideal? Tidak ideal itu nggak mesti harus bercerai, tapi bapaknya ada, ibunya ada, tapi seakan-akan tidak ada. Menjadi bad model yang buruk bagi anak-anaknya. Dan itu turunannya banyak. Nanti ke seks bebas, narkoba, miras. Larinya ke sana. Jadi hati-hati. Bapak ibu mau pakai teori tumbuh kembang apapun monggo. Tapi kalau tidak mau jadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita, wassalam. Anak-anak kita larinya sekarang kemana-mana. Zaman saya dulu, ketika saya tanya sama ibu saya, Bu, aku asalnya saka endi? Dari mana asalku? Beli di toko. Saya nyari di toko, Bu, mana bajunya? Nggak ada yang dijual, kamu kok cerewet amat sih gitu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang bapak ibu jawab seperti itu, Mah, aku asalnya dari mana? Beli di toko. Nyari di toko nggak ada, lihat HP mamanya tergeletak umur 4 atau 5 tahun, pakai Google Voice, nggak harus ketik cara membuat bayi. Hai Google, cara membuat bayi, gitu, coba gimana? Jadi kita harus mau menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita, itu modal paling penting. Nah, bagaimana menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita? Yang pertama, komunikasi yang sehat. Apa komunikasi yang sehat? Indikatornya ada 2. A, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Sesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Sayangnya banyak orang tua yang suka berbohong sama anak-anaknya. Di rumah kami dan istri saya sekalipun belum pernah berbohong sama anak-anak kami. Buahnya apa? Anak selalu percaya dengan apa yang kami sampaikan. Walaupun kadang ngeyel, tapi yang disampaikan orang tua benar gitu. Nah, banyak orang tua yang suka berbohong kan, janjikan, nanti kalau mau ini tak belikan permen, tapi nggak dibelikan. Jadi selalu terbuka. Kenapa? Kalau nggak terbuka, bapak ibu nanti luar biasa pengaruhnya di internet. Contohnya, bapak ibu, kamu nggak boleh onani, coli, masturbasi, nggak boleh. Tahun 2019 di Jurnal Internasional Kesehatan ditemukan bahwa penyebab kanker prostat karena kantung spermanya jarang dikeluarkan. Kesimpulannya harus dikeluarkan 2 kali. Ayo, bapak ibu mau jawab apa? Jadi kita kalau nggak jujur, serem zaman sekarang. Jadi sebaiknya bapak ibu kalau nggak tahu, sampaikan, Mah, ini asalnya dari mana? Aduh, nggak tahu mama. Ya sudah, bilang nggak tahu, kita cari tahu yuk sama-sama. Karena kalau berbohong luar biasa. Yang B, jangan memutus komunikasi. Apa memutus komunikasi? Pandangan mata, gestur tubuh kita, menghargai anak-anak kita. Nah, sayangnya banyak orang tua nggak menghargai anak-anaknya. Kenapa ya? Di anak-anak gitu. Assalamualaikum, Mah, ini ada surat dari Miss atau Mister atau dari Ustadzah, katanya disuruh baca mama. Mamanya jawabnya sambil pegang HP. Taruh di meja, makasih ya gitu. Itu nggak menghargai anak-anak kita. Makanya males ngomong sama mamanya. Kenapa? Nggak dihargai. Seharusnya letakkan HP-nya, pandang wajah anaknya, hargai dia sebagai manusia. Ada apa? Ini ada surat dari Ustazah, Masya Allah, makasih ya, kamu amanah banget. Tapi ini mama lagi jual celana dalam online. Untungnya cuma 10.000. Kalau dibacanya nanti boleh nggak? Boleh. Itu namanya menghargai. Yang kedua, hubungan yang erat antar keluarga. Apa hubungan yang erat antar keluarga? Indikatornya juga ada 2. A, orang tua memahami anak. B, anak memahami orang tua. Kalau yang A, orang tua memahami anak, saya yakin yang hadir di sini bapak, ibu, ayah, bunda banyak yang pernah jadi anak-anak kan, tapi nggak mau memahami. Contohnya, tanya sama mamanya, Ma, tahu Blackpink nggak? Astagfirullah, haram itu nggak boleh. Saya pengen tanya, kalau mamanya seperti itu, dia mau cerita ke siapa? Sementara dulu mamanya
penyuka New Kid on the Block, NSYNC, Tommy Page, Bang Raji Roma Irama, sama kan, dipegang-pegang dadanya gitu. Kita lupa, kita pernah menjadi mereka gitu. Coba nih bapak-bapak anaknya main PUBG, astagfirullah, itu menurut MUI haram, bla 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 bla. Coba. Padahal dulu bapak masih ingat nggak? Masih kecil main pakai gedebok pisang, pakai membayangkan jadi TNI. Bedanya sekarang lewat media. Jadi kita downgrade dulu, kita jadi seperti mereka. Putri saya, Bi tahu Blackpink nggak? Oh itu Blackpink ya. Lisa itu asalnya dari Bangkok, Thailand. Ketika mau menjadi member Blackpink, itu mengisikan sekitar 1.500 orang. Nyambung dulu gitu. Nah setelah nyambung saya bilang, Dek itu kenapa ya bajunya Blackpink sobek-sobek, apa kurang bahan gitu. Akhirnya terjadi diskusi di situ. Yang B, anak memahami orang tua. Kalau ini saya paham, banyak orang tua yang nggak tahu gimana sih caranya anak memahami kita ini lagi bokeh, lagi sedih, lagi pusing. Nggak bisa cuma kata-kata, nggak bisa. Kenapa? Kosakata mereka terbatas, pemahaman mereka terbatas. Mah, aku pengen ke mall, ke Armada. Mama lagi bokeh. Bokeh itu apa sih, Mah? Nggak punya uang, bingung dia, nggak konsep, nggak punya uang itu seperti apa sih? Mama belanja tiap hari pakai uang. Papa kemarin masuk ke ATM, uangnya keluar. Jadi harus diajak, disimulasikan, dikasih model. Kalau putra-putri saya masih kecil-kecil nih ya, Abi itu kalau keluar namanya kerja, dapat upah, dapat gaji nih, gajinya misalnya 5 juta untuk bayar listrik sekian, bayar air, bayar SPP-nya adik, SPP-nya abang, sisa 2 juta untuk makan 4 orang selama 30 hari. Yuk kita hitung, anak saya jadi tahu bapak saya bukan orang kaya gitu. Kalau mau minta apa-apa, sudah punya uang belum? Jadi aja, nggak bisa. Bapak ini capek membanting tulang, memeras keringat, nggak bakalan paham. Belum pernah bekerja dia. Ajak ke tempat kerja bapaknya, misalnya, yuk sini, ikut mama kemana tempat kerja bapak. Bapak jadi apa? Jadi guru. Di mana? SDIT. Tuh, itu namanya fingerprint tag. Maaf, Anda terlambat 5 menit, dipotong 5.000. Udah gajinya kecil, dipotong dulu gitu. Aduh, nggak tahan mah, di sini capek. Itu yang bapak rasakan tiap hari. Coba, saya pengen tanya, bapak ibu yang pulang kerja atau pulang dari pasar, saya pengen tanya, anaknya yang mengambilkan sandalnya, bikinin teh, bikinin minum, nawarin, capek nggak mah? Nggak ada. Kenapa nggak merasakan? Ya boro-boro sampai ke situ ya. Ibu nyuci piring saja. Ada anaknya umur 2 tahun, Mah, aku pengen nyuci piring. Entar pecah, minggir. Ya gimana anaknya mau tahu? Nah, kalau kita sudah jadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita, ciri-cirinya maka anak-anak kita akan jujur sama kita apapun itu, jatuh cinta, menemukan sesuatu yang berbeda, dia akan ngomong ke kita. Kalau apa-apa sudah dipotong, dikat, wassalam. Nah, apa akibatnya? Salah satunya adalah orientasi seksnya bisa berbeda. Apa orientasi seks? Orientasi seks itu menurut ilmu pengetahuan itu hasrat seks. Awalnya berhubungan dengan reproduksi manusia. Di sana ada cinta dan kasih sayang. Enggak ayo ke seks gitu, enggak kan? Pengen punya keturunan dan sebagainya. Tapi zaman now arahnya hanya hasrat seks. Nah, di psikologi yang lama dibagi menjadi 4. Heteroseksual, laki-laki tertarik pada perempuan, jenis kelamin perempuan. Homoseksual itu lambangnya untuk yang laki-laki tertarik secara seks sesama jenis. Biseksual tertarik pada 2 jenis kelamin, jadi paginya tinggi, malamnya tonol. ACDC. Tergantung situasi dan kondisi. Dan yang terakhir aseksual, kebanyakan perempuan, hati-hati yang punya anak perempuan ya. Jumlahnya sekitar 1% dari populasi manusia.
Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, orientasi seks ini bisa bergeser, kesepakatan para ilmuwan. Yang menjadi pertanyaan, bergesernya seperti apa itu yang masih menjadi misteri. Jadi jangan Kak Sinyo, suami saya tertarik pada perempuan, nggak mungkin melakukan seks sesama jenis, hapus ingatan itu. Siapa kaumnya Nabi Lut? Kaum Nabi Lut adalah kaum heteroseksual, punya istri, punya anak. Begitu kenal seks dengan pria, lupa dengan wanita. Jadi hati-hati, ini bisa bergeser. Nah, kalau dalam Islam itu namanya hadisun nafs, bisikan hati. Jadi ketika lahir oleh Allah diberi dua korin dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Nah, kita dibisikkan. Posisi hadisun nafs ini bisa baik, bisa buruk, tapi belum berpahala atau berdosa. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Orientasi seks itu dalam Islam maksudnya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau nanti naudzubillah ya, ada menemukan keluarganya atau tetangga, jangan langsung dijudge. Misalnya ada tetangga ngomong sama bapak, "Pak, saya mau curhat." "Ada apa, Dek?" "Saya tertarik sesama jenis, saya homoseksual." "Astagfirullah, kau kaum Nabi Lut." Ya kasihan gitu. Dia belum melakukan apa-apa gitu. Jadi ini bahaya salah satunya ketika kedua orang tua tidak ideal, nanti orientasi seksnya bisa bergeser. Contohnya, kasih contoh nih, misalnya ada anak laki-laki, badannya putih, bersih, terus sama ibunya, jangan main matahari, entar gosong, entar jadi nggak ganteng." Nah, itu pembunuhan karakter dia. Laki-laki tuh harusnya ya sudah kemana-mana. Terus misalnya contoh yang lain, bapaknya suka mukuli ibunya, ibunya dipukuli, disiksa, anaknya melihat umur 1 tahun, "Aku nggak mau jadi laki-laki." Bapak jahat, hati-hati. Nah, ciri-ciri umumnya yang harus kita waspadai di usia ini, yang masuk yang pertama, bahwa seseorang mempunyai orientasi seks yang berbeda. Yang paling mudah di laki-laki, saya ulang, yang paling mudah di laki-laki, tidak di perempuan. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, ciri-ciri umumnya, Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa seks dalam bentuk apapun cuma ada 2. Minta maaf kalau agak kasar, tapi supaya Bapak Ibu paham ya. Ada batang, ada lubang. Saya ulang, ada batang, ada lubang. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, yang paling mudah ciri-ciri umumnya adalah laki-laki yang tertarik sesama jenis sebagai embaknya, sebagai bottomnya, sebagai botinya. Ciri-cirinya ketika usia 0 sampai 10 tahun dia gender non-conformity. Apa gender non-conformity? Laki-laki yang mirip perempuan. Hati-hati yang punya keluarga seperti itu di usia ini. Dia laki-laki tapi suka main sama perempuan, kayak mbak-mbak, gaya bicaranya. Itu menurut penelitian 75% di adolescence atau remaja orientasinya homoseksual. Kasihnya apakah berarti kalau laki-laki lemah gemulai, kemayu kayak perempuan, dia pasti homoseksual? Kemungkinan 75%. Jadi Bapak Ibu yang punya anak perempuan, hati-hati kalau didatangi laki-laki yang lemah gemulai. Apakah boleh? Boleh selama dia baik-baik saja. Kenapa? Masih ada metroseksual. Apa metroseksual? Laki-laki dituntut zaman masuk ke salon, pramugara, pegawai bank, kan nggak boleh jenggotan, itu nggak. Bapak Ibu kalau naik Garuda, pramugaranya itu mulusnya minta ampun, lebih mulus dari emak-emak yang hadir di sini. Tanya aja, "Mas, buka sepatunya." "Lu kenapa, Bu?" "Saya pengen lihat kakinya emas." Itu mulus, pedicure, pokoknya dipiur-piur gitu. Kalau ibu kan pakai amplas. "Mas, minta amplas." Digosok gitu.
Terus masih ada kultur di Jawa Tengah, Solo, Jogja, Magelang, Cirebon, Jawa Barat itu kan laki-lakinya feminim kan, monggo Pak, monggo gitu. Itu kalau ketemu orang NTB, orang Kalimantan, ih laki-laki kok kayak perempuan sih gitu. Jadi hati-hati, ini ciri-ciri yang di laki-laki yang sebagai bottomnya. Nah nanti di usia selanjutnya 10 tahun ke atas dia akan sering dipanggil kayak mbak-mbak, kayak baci, kayak cewek. Nah itu hati-hati. Nah bagaimana laki-laki yang menyukai sesama jenis tapi dia sebagai laki-laki? Bingung ya? Laki-laki menyukai sesama jenis tapi sebagai laki-lakinya, sebagai topnya, dalam tanda kutip yang menyodomi gitu ya. Itu ciri-cirinya dari pandangan mata. Laki-laki ini nggak bisa bohong dari pandangan mata. Kenapa? Pandangan mata biologis laki-laki ini lebih sempit, sekitar 30% dari perempuan. Perempuan kalau lihat ke depan itu melihat ke samping jauh lebih lebar. Jadi dulu bapak-bapak itu kalau menggoda pas SMP ya, ada perempuan, mbak, sweet, godain kita dong. Seakan-akan dia nggak ngelirik, padahal ngelirik itu gitu. Kalau laki-laki enggak, dia goyang sedikit. Nah, gitu. Nah, hati-hati dengan pandangan mata laki-laki. Ini bapak-bapak, saya yakin mas-mas ini pernah mengalami, misalnya di KRL, di bus, di pesawat. Misalnya nih, saya pas naik KRL, terus ada emas-emas lihat saya sekali, nggak lihat lagi, enggak, dia nggak tertarik, tapi lihat saya sekali, 2 kali senyum, 3 kali minta nomor, nah gitu. Nah hati-hati dengan pandangan mata laki-laki. Jadi kalau mau bapak ibu mau tahu, bisa main ke mall terus lihat, misalnya ada 2 laki-laki berpasangan, dia kalau bro teman itu mau rangkul-rangkulan, pandangan matanya biasa. Tapi yang pasangan pandangan matanya lihat nafsu, maksudnya itu yang menelan ludah, terus pokoknya mesra sekali lah. Itu dari pandangan mata, hati-hati. Nah, kenapa yang di perempuan tidak terjadi? Karena dorongannya bukan kantung sperma, tapi perasaannya, mencintai dan dicintai. Itulah kenapa kasihnya saya dulu tomboy, tapi kok saya tetap tertarik sama laki-laki, karena dorongannya bukan kantung sperma, tapi perasaannya. Dan tanda kutip celakanya di zaman now perempuan yang maco lebih diterima di masyarakat. Zaman 90 tahun 90-an ke bawah, rumah produksi yang memproduksi film anak-anak itu mbak-mbaknya masih menye-menye, masih feminim banget. Jasmine di Aladdin, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, gitu kan mbak-mbaknya. Tapi 90-an ke atas, Mulan, The Brave, Black Widow, kita kalau mbak-mbak keren kayak laki-laki itu diterima. Nah itulah kenapa di perempuan ketika dia masa 0 sampai 10 tahun dia gender non-conformity itu terjadi pembiasan, tapi perlu diwaspadai ya. Nah nanti kalau orang tuanya bermasalah biasanya bawaannya macam-macam, termasuk ini nih sekarang yang mengerikan ya. Bapak ibu mengajarkan anak-anaknya, nak kamu sholat, puasa, zakat. Kenapa mah? Karena yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Di internet siapa yang menciptakan Tuhan? Coba Bapak Ibu mau jawab apa? Serius gitu. Jadi kaum agnostik, kaum liberal, kaum sipilis itulah itu nyebar di internet. Akhirnya salah satunya adalah my body is my choice, my right. Terserah gue dong mau ngapain gitu. Banyak, saya punya klien sekolahnya dari TK Islam sampai SMA Islam, begitu kuliah di London, di Australia, menikah sama jenis, lepas jilbabnya, minum alkohol. Kenapa? Yang ditumbuhkan bukan imunitasnya. Mempertahankan keimanan ada 2 cara. Satu, menggunakan akal pikiran seperti Salman Al-Farisi, dan ini sedikit orang seperti ini. Yang kedua, seperti paman Rasulullah. Ketika menjelang wafat Rasulullah, ya paman masuklah Islam dengan bersyahadat. Kemudian Abu Jahal ngomong, kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu lewat kultur, lewat budaya.
Celakanya budaya Indonesia sekarang nggak jelas gitu. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, karena saya juara beberapa kali juara penataran P4 ya. Saya masih bangga dengan Pancasila. Saya masih bangga dengan keindonesiaan saya. Mau Amerika teknologinya keren, Rusia keren, saya bangga, oh Indonesia itu ramah tamah, Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekarang nggak jelas gitu. Ke Arab enggak, Korea enggak, Eropa enggak gitu kan. Akhirnya apa? Ya budaya Indonesia enggak jelas gitu. Akhirnya anak-anak sekarang hati-hati, larinya kemana-mana ketika tidak dekat dengan kedua orang tua. Yang kedua, jalan masuk yang kedua. Kalau tadi sejak kecil sudah mempunyai hasrat seks yang berbeda, jalan yang kedua lewat biologis. Nah ini kalau ini bisa jadi kita nggak bisa apa-apa ya, karena memang ketika lahir ada yang kelaminnya ganda. Kalau sekarang jarang. Zaman dulu, Pak aku pengen yang laki-laki, ternyata dia perempuan. Kalau sekarang harus diperiksa semuanya. Tapi ada yang tetap lolos, kayak di TNI kemarin kan, penisnya masuk ke dalam, dikira perempuan, ternyata dia laki-laki gitu. Jadi walau alam kenapa ada cacat dan sebagainya. Di Peduli Sahabat ada bayi lahir gangguan jantung. Nah oleh dokter yang mengobati jantung itu harus disuntik obat dari bayi sampai SMP. Nah celakanya obat yang disuntikkan tadi membunuh hormon laki-lakian dia. Jadi dari bayi sampai SMP nggak punya hormon laki-laki. Nah kalau ini ya paling kita bisa mencegah ya makan minuman yang halal ya, berdoa, cari yang berkah ya. Jangan yang sembarangan. Next, jalan masuk yang ketiga, masuk ke penyimpangan seksual yang ketiga. Ini kebanyakan terjadi di laki-laki lewat media sosial. Ini yang mengerikan. Kenapa coba? Prosesnya, laki-laki kalau stres itu larinya akan mencari hal-hal yang menarik yang membuat dia ketagihan. Satu, lewat makanan. Dua, narkoba. Bedanya makanan narkoba ini overdosis, gemuk atau muntah darah, dead. Nah yang ketiga, seks. Nah celakanya kalau seks itu nggak bisa dia overdosis. Kasihnya saya nge-seks sekali, besok 2 kali, besok 3 kali, nggak bisa. Dia akan berubah bentuk, itu yang mengerikan. Kenapa? Karena ada yang namanya dopamin yang membuat dia ketagihan dan pengen terus berubah. Awalnya dari mana? Dari kantung sperma. Jadi laki-laki ketika umur 10 sampai 15 tahun akan memproduksi spermatozoid matang 2,5 sampai 3 bulan. Tapi perangkatnya diproduksi terus tiap hari, tiap detik, tiap menit. Kantungnya penuh siap meluncurkan itu setiap 3 hari. Jadi 3 hari kantung sperma laki-laki itu minta untuk dikuras. Isinya sekitar 11 sampai 20 juta calon anak, yang matang sekitar 2 juta kan 2,5. Celakanya nggak bisa tuh dia ketika penuh tiba-tiba hei sperma keluarlah, nggak bisa. Dia butuh stimulus. Ini yang mengerikan. Stimulusnya lewat apa? Yang pertama lewat mendengarkan dari telinga, nah kemudian lewat mata, dan terakhir meraba. Bosan, dia akan masuk ke dunia maya lewat apa? Game-game yang dia tonton. Itulah kenapa anak suka main PUBG. Kenapa? Pertama kali pas milih PUBG itu karakternya laki-lakinya coba pakai kolor, mbaknya pakai celana dalam dan bra. Jadi kalau pas mau main dipegang-pegang dulu. Mobile Legends mbaknya seksi-seksi gitu. Nah, dia mulai merangsang di sana. Jadi Bapak Ibu kalau nanya anak-anak, kamu udah nonton pornografi, itu polos banget. Tanya saja, kamu sudah main GTA 5 belum? Sudah. Pasti sudah nonton pornografi. Kenapa? Di GTA 5 ada 2 adegan seks vulgar di kitchen dan di taman. Sudah main Mass Effect? Sudah. Pas sudah main nonton pornografi. Lihat HP anak-anak kita, lihat di Android Play Store-nya, lihat historinya. Kalau dia buka hentai itu aplikasi game nge-sex gitu ya.
Bosan, dia akan masuk ke pornografi yang live, video, foto, dan sebagainya. Bosan, maka akan melakukan coli, onani, masturbasi, atau vape. Kasihnya ciri-ciri laki-laki melakukan onani apa? Gampang Bapak Ibu, kalau anak SD, kelas 5, kelas 6, SMP, itu kan jarang mandi laki-laki ya. Kok tiba-tiba di usia itu di kamar mandi 15, 20 menit, 30 menit, dia pasti coli. Mimpi basah mestinya minimal sekali dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan itu minimal mimpi basah sekali. Itu nggak pernah mimpi basah, hati-hati, kemungkinan dibuang secara manual. Bosan, nanti akan masuk ke pacaran. Kalau dia pacarannya dengan perempuan ya heteroseksual. Nah di Indonesia karena kebanyakan muslim akhirnya takut pacaran. Akhirnya kemana? Larinya ke laki-laki. Kenapa? Banyak keuntungannya. Satu, bebas dari kehamilan. Gak mungkin hamil kan? Dengan perempuan hamil. Yang kedua, bebas dari rasa curiga. Saya di bawah pohon dengan Mbak Siti, pegang-pegangan, orang udah curiga kasihnya selingkuh. Saya dengan beliau booking di hotel syariah, nggak ditanya, Bapak sudah menikah enggak? Yang ketiga, minta maaf, seks dengan perempuan itu membosankan. Kalau nggak percaya tanya bapak-bapak. Nanti sampai di rumah, Pak, Bapak bosan sama aku ya? Oh. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki nggak mengajari seks di perempuan. Perempuan seumur hidup nggak akan tahu seks kalau nggak diajari. Padahal istri yang pandai menggairahkan suami ada keberkahan di situ. Pertanyaannya, bagaimana cara menggairahkan suami kalau nggak diajari? Bingung dia. Karena perempuan nggak tahu seks kecuali diajari. Dan yang lainnya. Nah, takut di sini banyak penyakit, ada sarkoma Kaposi, ada HIV, ada jengger ayam. Tahu Bu, Bapak Ibu jengger ayam itu nanti di dekat kemaluannya keluar seperti ini. Jenggernya ayam jago dan jumlahnya banyak. Itu kalau mau dioperasi itu nggak bisa di antibiotik, enggak. Jadi dia sakit. Dioperasi di laser gitu. Itu tumbuh lagi seumur hidup. Jadi tumbuh laser gitu. Akhirnya apa? Melakukan dengan binatang. Di luar negeri sudah disahkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menikah dengan kecoa boleh. Iya di Jepang ada. Nah yang terakhir dengan benda-benda namanya fetis. Ini yang mengerikan. Sekarang kita sama anime, manga dan sebagainya. Jadi hati-hati di laki-laki, ajari anak laki-laki untuk mengelola kantong spermanya. Bayangkan dia dari umur katakanlah umur 12 tahun terus sampai jomblo sampai umur 25, suruh ngapain coba? Tiap 3 hari kantong spermanya penuh. Kalau bapak yang mendatangi istrinya atau mungkin istri-istrinya. Nah yang jomblo coba, muka-muka jomblo tuh lihat. Muka-muka gak jelas gitu kan, dia bingung. Itulah kenapa penyimpangan seksual sekarang banyak di laki-laki. HIV meningkat tiap tahun di lelaki, seks dengan lelaki. Kenapa? Paling mudah lewat dubur atau anus. Pertanyaannya, kasihnya kenapa sih laki-laki mau disodomi? Karena ada prostat. Prostat itu letaknya di tengah sini. Jadi kalau dokter penyakit kulit dan kelamin memeriksakan ke prostat itu pakai seperti ini. Habis klip untuk motong feses itu di sebelahnya. Nah itu kalau digesek-gesek ini maka penisnya akan ereksi dan mengeluarkan sperma. Jadi disodomi itu nikmat jika kena prostatnya. Itulah jatuhnya kaum laki-laki. Di perempuan sakitnya luar biasa. Ya, itulah kenapa laki-laki kalau disodomi kena prostatnya ketagihan, minta lagi. Jalan yang keempat, ini kebanyakan di perempuan. Hati-hati yang punya anak perempuan, lewat cinta, perasaannya, circle-nya, bestinya, pertemanannya. Perempuan kalau stres, enggak ngerokok, enggak nge-seks, enggak dia. Arahnya enggak ke situ.
tangannya dikating-kating, pengen bunuh diri. Kak Sinyo, aku pengen bunuh diri. Itu perempuan. Kalau di rumah dia nggak mendapatkan cinta dari bapaknya, ibunya, ya, adiknya, abangnya, maka akan cari di luar. Ini yang mengerikan. Kalau laki-laki kita bisa trace bapak ibu lewat apa? Pornografi, ya, PUBG, ya. Nah kalau perempuan dia larinya nggak jelas. Lewat apa? Media sosial. Dia kan bikin kelompok dan bermain role playing. Perempuan sangat rentan menjadi korban sekarang di zaman media sosial. Banyak yang lari dari rumah dan sebagainya. Saya kasih contoh. Saya punya klien di Sidoarjo, dia anak ketiga dari 4 bersaudara, perempuan semua. Yang bungsu ini kita singkirkan, kenapa? Usianya jaraknya hampir 10 tahun. Jadi yang nomor 3 ini bermasalah, pernah menjadi anak bungsu. Apa masalahnya? Kelas 10 SMA dia rela menanggalkan bajunya dari atas sampai sini, bugil, difoto, dikasihkan teman Facebook yang baru pertama kali dikenal. Kok bisa? Selama 2 tahun sampai kelas 12 SMA dia dibawa ke psikolog, psikiater, ke kiai, diruyah, dianggap anak bermasalah. Setelah ketemu saya, yang minta maaf, yang saya salahkan kedua orang tuanya. Kenapa coba? Yang nomor pertama, cantik, juara teladan, ranking 1 masuk ITB. Yang kedua, cantik, juara teladan, ranking 1 masuk UGM. Yang nomor 3 ini minta maaf, saya nggak body shaming ya, agak gembrot, hitam, cantik sebetulnya dia, maksimal cuma ranking 3. Mau tahu jawaban bapak ibunya ketika, "Mah, aku ranking 3, biasa aja, kakakmu udah ranking 1. Itu perasaan perempuan hancur luar biasa. Begitu ada kamu cantik banget, dia rela menanggalkan bajunya. Hati-hati yang punya anak perempuan. Takut di media sosial, dia akan lari ke anime, manga dan sebagainya. Ini klien saya sejak umur 15 tahun biasa baca komik yaoi, boys love, genre sesama jenis. Nanti tanya aja sampai rumah yang perempuan, "Dek, pernah tahu kamu yaoi?" Kalau dia ketawa-ketawa, hati-hati. Takut di yaoi, maka dia akan mulai masuk ke pornografi. Ini yang mengerikan. Zaman sekarang Bapak Ibu itu nggak seperti zaman kita dulu. Setua saya ya, saya masih ingat teman-teman tuh SD, SMP, SMA pulang jam 12, ada laki-laki memperlihatkan kemaluannya, orang gila. "Hi, itu apa?" Lari semua, betul kan? Zaman sekarang seperti ini Bu, ada orang gila memperlihatkan, "Hahaha Pak, biasa saja di internet Pak, banyak, kita butuh praktek." Kalau nggak percaya ketik sex education di YouTube, monggo, nggak perlu buka pornografi. Itu ada yang durasinya 3 jam atas nama ilmu pengetahuan, itu ngajari disorot dari depan belakang sampai ke dalam-dalamnya. Jadi nggak perlu Bapak itu polos banget, anak saya buka di YouTube banyak atas nama ilmu pengetahuan. Yang nonton 2014 hampir 50 juta dan nggak di take down sama YouTube waktu itu, apalagi sekarang. Nah, masuk ke dunia maya mulai pacaran. Nah, saya ngajari kalau kalian jadi pacarnya ya, kamu dipacari laki-laki, maka kamu sedang jadi perek. Apa itu perek Kak Sinyo? Perempuan eksperimennya laki-laki. Kalau kamu, dia laki-laki itu mencintai kamu, pasti akan mendatangi Bapak Ibu untuk dilamar jadi istrinya. Tapi kalau cuma jadi pacar, kamu jadi perek. Harus dijelaskan ke anak-anak kita. Nah, yang mengerikan ketika anak perempuan kita tahu laki-laki urusannya kantong sperma, maka dia akan mencari cinta di sesama jenis. Ini yang mengerikan. Sayangnya Bapak Ibu gak punya indikator. Apa sih ciri-ciri perempuan jatuh cinta? Coba ditanya semua ini, belum tentu bisa menjelaskan. Ada anak datang umur 12, kelas 12 SMA, minta maaf kelas 12 SMA sama ibunya. Datang ke kami, dia cerita, "Kak Sinyo, saya sejak SD, saya merasa diri saya ini adalah lesbian, tertarik secara seks pada perempuan.
Saya tanya, ciri-cirinya apa? Bingung dia. Setelah saya kasih ciri-ciri di Peduli Sahabat ada 4. Tanda perempuan kalau jatuh cinta, dia ternyata bukan lesbian, dia ngefans. Itulah kenapa perempuan sejak TK, SD kan biasa kan surat-suratan, kamu mau nggak jadi my best friend forever? Nggak ada di laki-laki. Nah ini harus dijelaskan ke anak-anak kita. Nah perempuan celakanya kalau jatuh cinta prosesnya lama, melupakannya bisa 5-10 tahun. Laki-laki ya misalnya nih, dia tertarik sama nih, Kak Sinyo saya pengen bunuh diri. Kenapa? Saya putus sama my boyfriend. Halah 3 bulan lo paling lupa. Betul Kak Sinyo? Iya. 3 bulan kemudian menghadap saya, Kak Sinyo ada yang mirip. Itu laki-laki. Laki-laki itu isi kam isi bu. Perempuan tanya ya bapak-bapak, nanti tanya sama istrinya, Dek kamu dulu menikah dengan aku pertama kali, cinta yang lama masih ada ya? Iya. Karena susah. Perempuan itu kalau jatuh cinta ya inget, dikasih barangnya saja jadi inget gitu. Pernah dikasih Toblerone atau ciki gitu disimpan, kalau dia ini cintaku gitu. Yang jalan masuk yang kelima ya, ini salah tulis. Karena kita sudah meninggalkan nilai-nilai Islam. Kalau saya pas ngisi di umum, saya bilang uncategorized, kategori yang belum dikategorikan. Nah karena ini Muslim, saya sampaikan karena kita sudah meninggalkan nilai-nilai Islam. Contohnya, sejak dalam bayi kan Rasulullah bilang nggak boleh lihat kemaluan utama, betul? Hadisnya jelas kan? Bapak Ibu tahu, betul? Tapi apa? Kita memandikan anak kita, ih titipku lucu deh, itu pelatihan sesuatu orang tua ke anaknya. Di rumah kami enggak, nak vaginamu ini adalah hak milikmu seorang, tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suamimu kelak. Habis sama cuma boleh pegang ketika memandikan, menceboi ketika vaginamu terasa sakit dan harus diperiksa. Terus apakah paham? Umur 2 tahun nggak mau diantar ke WC, malu bapaknya sendiri, dia nggak mau. Umur 4 tahun pahanya dipegang abangnya, ini punyaku dan suamiku, nggak boleh dipegang sembarangan. Contoh yang lain, bapak ibu selama ini keliru kan, bang jangan pakai celana pendek, itu kan aurat. Ada siapa yang tertarik? Yang tertarik paha bapak-bapak yang homoseksual. Nggak ada mbak-mbak ini, ih pahanya keren banget, nggak ada. Kalau nggak percaya bapak nih yang hadir di sini, kami yang media sosial, betul? Nanti sampai di rumah foto nih, badannya difoto, dibuka, yang DM orang homoseksual semua, nggak ada mbak-mbak, bapak badannya bagus, nggak ada. Karena kita sudah menaikkan nilai Islam. Umur 10 tahun harus pisah ranjang, menutup aurat, kalau mau masuk ke kamar mengetuk pintu. Kenapa? Saya punya klien 4 SD, dia tanpa sengaja melihat bapaknya setengah memperkosa ibunya. Ibunya teriak-teriak atau enggak, pokoknya dia nangkepnya, seks itu ternyata menyakiti perempuan. Aku nggak mau menyakiti perempuan. Dia tertarik sama perempuan tapi seksnya sama laki-laki. Kenapa? Setiap dia mau seks sama perempuan yang terbayang ibunya. Itulah kenapa harus disuruh mengetuk pintu dulu. Baik, sudah ya. Diklik, klik, habis kayaknya. Sudah ya, baik, saya serahkan ke moderator, kita ke tanya jawab saja supaya nggak ngantuk terlalu. Baik, terima kasih Kak Sinyo atas materi yang sudah disampaikan. Tepuk tangan dulu untuk materi kita yang kedua. Luar biasa sekali materinya, menambah wawasan kita semua pastinya. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya. Silakan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan ibu dari panitia bisa memberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya nggak tanya ya, cuman sharing aja. Ya, Saya punya anak cowok pertama usia 16, kelas 2 SMA. ya, Saya pernah tanya nih, kelas 1, berarti kan tahun 2023 nih. Sudah mimpi basah belum? ya, Jujur dia, saya udah mimpi basah, nggak manusia ini. Saya tanya, cewek apa cowok, apa ibu-ibu, apa anak muda? ya, Jujur dia, Umi, saya mimpi basahnya, membayangkannya Umi. ya, Saya kan nangkep, loh kok mimpi basahnya sama saya? ya, Iya kan? Terus saya tanya suami, boleh nggak seperti itu kalau menurut agama? Cinta anak laki-laki itu pertama kali ke uminya, sebaliknya kalau anak perempuan ke ayahnya. Anak saya tanya, Umi boleh nggak, dosa nggak kalau saya mimpi basahnya seperti itu? ya, Nggak mungkin kan saya mimpi basah cuma 1 kali. Saya mesti mimpi basah berkali-kali. Kalau saya mimpi basahnya sama Umi terus itu seperti gimana? ya. Itu kita aja. Terima Ya, kasih. jadi nggak dosa ya, karena mimpi itu nggak tahu datangnya dari mana. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya mimpi basah, perlu diketahui bahwa mimpi basah itu kadang ada mimpi, kadang ada tidak. Nah kalau mimpi tanya dulu mimpinya, kadang itu ada sosok, nggak harus melakukan seks. Jadi kadang dia cuma duduk atau lewat gitu. Nah kalau 10 kali mimpi, ya, isinya 8 kali isinya laki-laki, dia kemungkinan homoseksual atau biseksual. Kalau dia heteroseksual kebanyakan dengan perempuan, entah itu ibunya, ustadzahnya, adiknya, atau orang yang dia cintai. Jadi ya itu nggak bersalah atau nggak berdosa karena dia mimpi itu bukan dari kita, ya, bukan dari kita. Demikian. Baik, terima kasih Kak Sinyo atas tanggapannya. Dari Ibu ada tanggapan lagi? Ya, masih. Ya, nanti ditanya saja mimpi selanjutnya. Iya. Kan berseri. Baik, terima kasih Ibu sudah bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dari yang sebelah sana terlebih dahulu, boleh? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahtar dari Duta Generasi Berencana Kota Magelang. Izin bertanya, Kak Sinyo, ada beberapa pertanyaan yang ini sebenarnya sering bahkan pernah saya temui ketika saya terjun ke masyarakat. Dan ada juga edukasi-edukasi yang belum sebenarnya benar atau tidak gitu. Yang pertama terkait dengan penyimpangan seksual itu ada 2 macam. Yang pertama itu karena genetik, yang kedua itu karena lingkungan. Kemudian ada salah satu yang mengedukasi bahwasanya genetik itu lebih berperan besar daripada penyimpangan seksual yang dipengaruhi oleh lingkungan, seperti itu. Kemudian yang kedua, penyimpangan seksual itu juga bisa berasal dari keluarga. Kenapa? Karena ada yang mengatakan trauma ataupun bahagianya seorang anak itu sebenarnya terbesar dari keluarga. Entah itu yang cowok itu mungkin kurangnya sosok ayah sehingga mencari sosok ayah di luar dengan cara seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Karena ada yang seperti itu. Terima kasih. Ya, itu satu pertanyaan sebetulnya. Saya jawab. Jadi ada 3 teori dalam tumbuh kembang seseorang, termasuk orientasi dan tindakan seksnya. Ada 3 teori. Monggo mau pakai teori yang mana, masing-masing ada dasarnya. Yang pertama, dalam tumbuh kembang seseorang termasuk perilaku kita hanya dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadi makanan, minuman, DNA, gen. Jadi kalau saya ngomongnya ini lagi semangat tuh habis makan kambing misalnya dan sebagainya.
Yang kedua, teori yang mengatakan bahwa tumbuh kembang seseorang hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, psikologis, emosionalnya, termasuk keluarga. Nah, yang ketiga, teori yang mengatakan bahwa tumbuh kembang seseorang dua-duanya berpengaruh. Jadi ada faktor biologis, ada faktor psikologis. Monggo mau pakai yang mana? Nah, di biologis yang terakhir 2019 ada penelitian yang mengatakan bahwa orientasi seks itu tidak menurun. Jadi misalnya bapaknya homoseksual, anaknya homoseksual, enggak. Itu penelitian terakhir, walau alam penelitian selanjutnya. Nah, posisi saya dan teman-teman di Peduli Sahabat mengambil teori yang ketiga, bahwa dalam tumbuh kembang seseorang dua-duanya berpengaruh, tapi kami mengambil mazhab bahwa yang paling besar adalah faktor lingkungan, emosional, lingkungan keluarga dan sebagainya. Ada faktor biologis tapi jumlahnya nggak banyak. Karena kalau faktor biologis semestinya ya kayak dalam tanda kutip hal-hal yang lain, misalnya kayak penyakit gula dan sebagainya yang bisa ditelusuri gitu. Kalau ini kan enggak. Misalnya nih, kalau itu biologis ya, misalnya bayi lahir owe ada alat seperti ini, ceklek, astagfirullah anakku homoseksual, seperti itu kan logikanya. Tapi ya kita jangan ngetawain yang punya teori bahwa dalam tumbuh kembang itu hanya biologis, kita nggak boleh, karena ya kita menghormati secara sains ya. Nah, kami mengambil teori yang ketiga Kak. Nah, monggo abang mau pakai teori yang mana is okay ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Sinyo. Dari Mas Ahtar ada tambahan lagi? Satu lagi Kak. Ya, satu kali pertanyaan 500.000. Ya, monggo. Terkait dengan itu, kemudian terkadang kami para duta yang itu kan di situ kita mau influence, kemudian memberikan sosialisasi. Ya. Kemudian di era sekarang, era digital, mulailah muncul modernisasi, mulai muncul kultur-kultur yang sebenarnya itu bukan kultur dari Indonesia. Yang kayak yang tadi udah dijelaskan terkait dengan adanya sekolahan internasional yang mengindikasikan memasukkan seperti itu sekolahnya. Lah, bagaimana cara kami minta saran Kak? Bagaimana cara kami itu mengedukasi teman-teman sebaya yang belum ataupun yang sudah terindikasi terjun ke seperti itu? Karena terkait dengan seksualitas itu sangat sensitif, apalagi ketika kita terjun kemudian ada kata-kata kita yang tidak mengenakan di hati mereka sudah bakal menolak informasi apapun itu walaupun benar. Tadi di zaman now kalau kita berhadapan dengan anak generasi Z itu harus dua Kak. Satu dari agama, satu dari ilmu pengetahuan. Kenapa agama Islam ini sudah sempurna? Harusnya ilmu pengetahuan ngikut agama, tapi kebanyakan peneliti kan orang Eropa, Amerika yang dia tidak memasukkan agama, sehingga dia seperti labirin, kadang nemu kebenaran, nanti cari lagi ya, seperti itu. Jadi dua-duanya harus disampaikan. Jadi kakak harus menyampaikan secara objektif, baik secara agama maupun ilmu pengetahuan. Misalnya apa sih negatifnya kalau onani atau troli. Jadi ilmu pengetahuan secara biologis, psikologis, ilmu agama harus disampaikan. Jangan cuma salah satu, biar mereka berimbang. Nah, termasuk ketika mau masuk ke hal-hal yang berbau gender dan sebagainya, sama disampaikan saja. Kakak nanti bisa lihat di videonya Mark Walsh misalnya. Jadi di Eropa dan Amerika sendiri sedang terjadi pertentangannya. Contohnya, kayak kami ada yang mengatakan kasihnya saya ini sebenarnya perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Kalau saya mah muda, kalau saya jawab, emangnya kamu pernah jadi perempuan? Saya bilang gitu. Kamu tahu dari mana kamu perempuan? Gitu. Indikatornya apa? Karena saya lulusan psikometri, jadi tahu harus indikatornya. Kalau kamu nggak tahu indikatornya, kita cari tahu. Di dunia ini mana ada laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya? Ternyata nggak ada. Jadi kita buta dong. Kita nggak pernah tahu saya pernah jadi perempuan dan sebaliknya nggak pernah tahu. Nah, indikatornya apa? Akhirnya apa? Dia berilusi, berimajinasi. Oh, kalau perempuan tuh menye-menye,
perempuan itu apa. Karena apa? Perilakunya tetap laki-laki. Contohnya dalam seks, dia perilakunya tetap laki-laki, bukan perempuan gitu. Jadi banyak sebetulnya hal-hal yang bisa kita perdebatkan. Tapi kalau kita nanti cuma satu sisi, kasihan. Jadi kita sebarkan semua. Nah kalau abang nih pilih yang ini, kenapa? Alasannya ini ya, seperti itu. Tapi monggo, karena kan itu urusan mereka ya. Kita hanya menyampaikan. Misalnya, pokoknya saya pengen nikah sesama jenis, ya jangan di Indonesia. Di Indonesia masih pakai Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Mestinya kemaluan laki-laki ya ke perempuan, enggak yang lain gitu. Jadi ya kalau kamu memang mau maksa ya nggak bisa nikah di sini, nikahnya di luar negeri, itu urusan kamu. Tapi kita sebagai teman mengingatkan kita orang Indonesia harusnya pakai Pancasila. Itulah kenapa Pancasila ingin diubah jadi Trisila, Ekasila gitu ya. Kayak saya kalau ngisi di jenderal-jenderal itu calon di TNI dan Polri, saya bilang Pak, Pancasila ini jangan sampai jadi Ekasila, Trisila, jangan. Kenapa? Ya nanti kita akan kemasukan paham-paham tadi gitu ya. Jadi sampaikan secara objektif Kak. Nah kita memilih karena bisa, seakan-akan kita gitu. Kalau abang pilih ini kenapa? Nah alasannya ini gitu ya. Ya. Baik, apa ada tanggapan lagi dari Mas Atta? Cukup, terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih Kak Sinyo sudah menjawab. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik Mbak yang di depan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yeah. Perkenalkan saya Putri dari Duta Genre Kota Magelang. Yeah. Jadi sebenarnya saya itu mau bertanya gimana sih cara kita menanggapi dan menanggulangi mereka-mereka yang udah terjebak atau terjerumus sama hal-hal yang kayak gitu. Terkadang tuh seringkali mereka tuh sebenarnya pengen loh berubah, tapi mereka nggak tahu mulai dari mana. Yeah. Ya, dari sini tuh saya juga bingung menanggapinya karena kebetulan teman saya sendiri tuh lumayan deket itu tuh pernah terjebak ke hal-hal yang kayak gitu. Dan saya juga cukup bingung karena kebetulan dia itu udah ada di luar kota sedangkan saya ada di sini, jadi saya tidak bisa membantu banyak. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Jadi kalau dalam Islam Kak, ketika melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, kalau nggak bisa pakai lisan, yang ketiga berdoa. Jadi kakak udah maksimal mungkin, kalau dia belum mau berubah didoakan. Jangan, oh kamu keraknya neraka, ya jangan. Kita nggak tahu ujungnya manusia ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kakak misalnya, oh itu ada bukunya Kak Sinyo, ini kayaknya ada yang gratis ya tadi. Oh boleh. Ya boleh. Ada yang gratis, nanti saya kasih 3 gratis, nggak tahu panitia yang bagi. Wah. Maksudnya ada peduli sahabat, oh sini gitu. Tapi setidaknya kakak harus belajar dulu gitu. Karena kalau nggak belajar nanti bingung cara menanggapinya. Misalnya, Kak, saya mau curhat. Ada apa dek? Ini Kak, saya tertarik sesama jenis. Dia perempuan. Astagfirullah, kamu itu homoseksual. Kamu tertarik sama siapa? Sama kakak. Yuk jadian ya, jangan ya. Jadi diarahkan yang baik dengan cara yang ahsan. Kenapa? Kalau kita pukuli, kita siksa, kita bukan negara Islam dan itu harus ada pengadilannya, dan nanti mereka larinya ke kaum yang menerima mereka dengan cinta. Gitu. Jadi itulah kenapa namanya kita peduli sahabat. Nah itu nggak bisa dipaksa Kak. Dia kalau mau berubah banyak jalan. Nah itu kan perlu diajari. Saya kasih contoh. Misalnya dia laki-laki ya, teman kakak, udahlah kamu nikah saja biar sembuh. Pertanyaan saya, malam pertama disuruh ngapain coba? Laki-laki yang homoseksual lihat payudara perempuan mutah-mutah mual, dia ngomongnya Kak Sinyo itu gumpalan lemak apa menjijikkan. Kan harus diajari, betul nggak? Di peduli sahabat diajari sampai malam pertama. Jadi kita diedukasi, diajari gitu. Jadi seperti itu kan. Jadi ya kakak semampu mungkin ya belajar dan semampunya, setidaknya tahulah guiding. Kalau nggak tahu, oh ini ada lembaga yang bisa mengarahkan kamu gitu. Kasihan Kak kalau nggak diajari.
dia pengen berubah, tapi caranya seperti apa gitu. Ya kayak tadi dia nonton pornografi, nonton misalkan onani atau coli, kan harus diajari. Nggak bisa, kamu berhenti dong, ini haram, kan diajari. Betul nggak? Tekniknya seperti apa sih? Nah itu diajari di kita supaya mengelola kantung spermanya gitu ya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, apakah dari Kak Putri sudah cukup? Oke, sepertinya juga masih ada waktu. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Yang di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Magfiro. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan disampaikan ada beberapa anime dan games yang mengandung pornografi ya. Minta tolong mungkin nanti bisa disampaikan listnya apa saja, karena saya yang masih merasa muda saja tidak kenal dengan yang tadi disebutkan seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita melihat anak-anak kita melihat itu, tindakan bijak apa yang bisa kita lakukan? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kebetulan saya saya tinggal di asrama bersamai anak-anak gitu. Ingin sekali share ilmu tentang ini ke anak-anak supaya ketika nanti mereka keluar dari asrama tidak kaget untuk mengetahui dunia nyata yang ternyata sudah seperti ini. Tapi timbul kekhawatiran ketika mereka mengetahui malah semakin mencari tahu dan akhirnya terjerumus. Nah, sebaiknya seperti apa? Apakah penting untuk memperkenalkan ini ke anak-anak atau baiknya seperti apa? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anime yang pertama kali pionirnya dari Jepang, namanya Sailor Moon. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Sailor Venus dan Mars, Venus dan Mars kalau nggak salah lupa, yang rambutnya kuning pendek sama yang hijau itu pasangan sesama jenis. Jadi itu salah satu pionir itu dari Jepang. Jepang itu malah pionirnya gitu ya. Dan sekarang diikuti oleh Disney, kemarin Spider-Verse itu ya. Itu di kamarnya ada transgender kid, save transgender kid, nah gitu. Jadi udah mulai masuk di berbagai platform, Disney, film, game, dan banyak sekali. Contohnya misalnya Sofia the Force. Nah Bapak Ibu nggak tahu kan Sofia the Force, coba lihat deh. Sofia the Force itu apa coba? Mbak-mbak yang lain kan feminim banget kan? Ya kalau panas dibuka payungnya, Sofia enggak, Sofia cuma digoyang-goyang gini gitu. Yang lain nonton di pinggir, Sofia ikut kuda berpacu gitu. Jadi seakan-akan tokoh Sofia ini adalah mbak-mbak yang maco. Kalau kamu pengen keren, maco lah. Contoh yang lain misalnya yang hidup bebas, Sound the Sheep. Sound the Sheep itu kan si orang yang punya sound itu, kambing itu kan hidup sendirian. Nanti kalau pengen nge-seks ngundang party gitu. Nah itu kan, nah yang salah siapa? Yang salah bukan mereka, kita umat muslim. Kenapa kita nggak produksi film? Enggak, kita coba bisa menyalahkan. Nggak boleh main PUBG, nggak boleh nonton ini, mana penggantinya? Nggak ada. Penguasa dunia ini kaum Nasrani, kaum Yahudi, kita jadi budak nih. Kita, kalau Bapak Ibu main ke Jabodetabek, umat muslim tuh ngemis di pinggir jalan. Pak, masuk surga Pak, kencrengan, recehan. Jack Ma bukan penguasa dunia, tapi dia terkaya di negaranya. Mau tahu kekayaan Jack Ma? Setara 1.400 triliun. Jadi itu kan, jadi ya banyak film ya. Nah, apakah mereka salah? Enggak. Itu ya mereka kesalahan kan. Mereka kan punya visi dan misi hidup sendiri. Kenapa kita nggak produksi? Pertanyaannya, betul nggak? Jadi di-push anak-anak kita memproduksi film-film, game yang positif. Ada dulu yang pernah game masuk di box office, di download di Android Play Store di USA buatan anak Indonesia, tapi isinya hantu-hantu, mbaknya seksi-seksi gitu. Itu yang dijual ya. Jadi banyak kan. Nah bagaimana ketika anak sudah melihat tadi, yang ditumbuhkan adalah imunitas, bukan dilarang-larang.
Kalau mau dilarang mau sampai kapan coba? Tapi mah ini apa yo? Kok seperti ini? Astagfirullah, ini namanya seperti ini. Nah, apa akibatnya seperti ini, seperti itu. Jadi dia akan ngomong ke kita, itu namanya imunitas. Itulah kenapa yang paling penting di orang tua. Jadi bagaimana misalnya dia melihat tanpa sengaja, ya dijelaskan apa pengaruhnya di otak dan sebagainya. Saya kasih contoh, anak saya SD kelas 1 pulang-pulang nangis. Saya tanya, "Bang, kenapa nangis?" "Aku takut masuk neraka." "Lah kenapa?" "Aku tadi merokok." Kok bisa ceritanya gimana? Saya nggak marah. Itu tadi ada bapak-bapak merokok baru sebentar dibuang, mungkin lupa dimatikan. Dia penasaran itu apa? Dia coba. Mau tahu tanggapan saya? "Bang, malu-maluin banget bang. Kenapa nggak beli sekalian?" Dia diterima dulu. Nah, baru saya jelaskan apa sih tembakau itu, apa sih rokok, apa sih yang merusak paru-paru. Yang lebih parah lagi bang, ada yang namanya TBC, itu bisa lewat ludah. Jangan-jangan orang yang rokok tadi sudah kena TBC. Itu anak saya ketika lihat dari video keluar keringat dingin dia. "Aku takut kena TBC," ya, seperti itu. Nah, dia jadi tubuh imunitasnya. Sekarang dia remaja SMA kelas 11, nggak merokok. Teman-teman yang rokok, "Aku nggak merokok." Dia dengan bangga, "Aku nggak rokok." Atau nggak, kalau dia nyoba nge-vape pernah, aku tadi nyoba nge-vape karena aku belum pernah nge-vape, nyoba rasanya gimana, biasa aja, seperti itu. Itu namanya imunitas, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membawa ini ke lingkungan remaja di boarding, ya harus diajari mereka. Namanya matrikulasi idat. Jadi ketika mereka masuk harus diajari MPLS ya namanya, diajari bagaimana cara mengolah kantung spermanya, bagaimana kalau perempuan mengolah perasaannya. Kan kalau di boarding adik-adikan gitu kan. Nah itu harus dijelaskan, ini apa nih? Ini cinta atau cuma ngefans gitu. Harus dijelaskan. Nah apakah bahaya? Enggak. Yang dilihat bapak ibu itu, bapak ibu gak ketinggalan jauh. Saya pernah diundang salah satu boarding, guru BK-nya masih perawan, masih polos. Nah pas disuruh meriksa HP-nya, poderulanya, HP santrinya ada pornografinya. Dia gemeteran sampai bingung, tertanam di otaknya. Kenapa? Ya dia gak pernah lihat seperti itu. Saya bilang apa? "Bu, itu biasa jika antara suami dan istri. Masalahnya itu bukan suami dan istri." Jadi keliru nanggepinya. Zaman dulu bapak ibu saya, kalau saya lihat adegan ciuman di televisi, nggak boleh, itu haram, itu keliru itu. Kalau di rumah kami saya tutupin, "Bang, seperti itu boleh kalau suami dan istri." Nah kalau itu kan bukan suami istri, namanya zina, apalagi disebarkan. Nah seperti itu, ditempatkan pada tempatnya, gitu ya. Jadi bapak ibu jangan khawatir nanti anak malah jadi pengen tahu kemana-mana. Kenapa? Karena mereka kadang lebih tahu dari kita, tapi malu mau bertanya ke orang tuanya. Mau tahu Kak, kalau saya ngisi di SMP SMA, pertanyaannya serem-serem. "Kasihnya emangnya kenapa kalau sperma ditelan?" Itu pertanyaannya. Jadi jangan bayangin anak kita itu polos-polos gitu, enggak. Gitu ya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Sinyo atas jawabannya. Sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi kita yang kedua, Kak Sinyo, atas pemaparan materinya yang bermanfaat. Dan dengan berakhirnya pemaparan materi dari Kak Sinyo, berakhir pula untuk penyampaian materi dengan kedua narasumber hari ini. Sebelumnya saya persilakan untuk Kak Sinyo bisa kembali ke tempat. Terima kasih.